Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, dan selamat apapun waktu kalian nonton Pak Eko Mahasiswa episode kali ini. Pada hari ini gue sebagai host Pantek tentu saja akan ngebahas nih tentang sebuah topik terbaru yang sebenarnya mungkin kurang anget gitu ya bagi kita semua. Cuma kemarin sempat keluar dan sempat agak bikin sedikit pecah gitu ya suasana berita narasi ekonomi kita sekarang-sekarang ini. Dan by the way, sebagai info, ini tuh udah episode ke-17 loh dari Pak Eko Mahasiswa. Bayangin deh, udah 17 Mantap. episode kita running. Wow! Hebat ya, aduh. Funding dari Pak Eko ini memang tidak tergantikan sekali ya. Oke deh, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, mungkin gue bacain aja nih judul yang udah dikasih sama Pak Eko ke kita. Yaitu adalah tentang KTP menjadi NPWP. Terobosan sederhana yang efektif. Nah, buat jawab pertanyaan ini, gue udah ditemenin nih sama dua orang yang hebat-hebat lah. Kalau misalnya nggak hebat, mana mungkin dipilih sama Pak Eko, kan nggak lucu. Oke, mungkin ini mau perkenalan duluan. Ya, halo semuanya. Saya Danu dari Universitas Islam Indonesia. Salam kenal. Halo semuanya, aku Palupi dari Universitas Erlangga. Salam kenal. Oke, tuh udah ketahuan kan ya dari muka air mukanya aja udah hebat gitu, air mukanya. Apalagi uapnya, waduh, udah lebih-lebih lagi lah. Jaminan mutu pokoknya. Oke deh, untuk mengetes jaminan mutu tadi, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama dari Pak Eko nih, soal KTP menjadi NPWP. Jadi sebenarnya apa maksudnya ini KTP menjadi NPWP? Ada yang mau jawab? Mungkin Mbak Palupi dulu. Apa? Mau Aku Mbak dulu. Palupi. Aku. Oke. Kalau menurut pendapat aku ya, dari yang aku pahamin juga, di sini tuh kayak ada peleburan NPWP ke KTP itu sendiri, khususnya ke nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, dalam Perpres nomor 83 tahun 2021 itu juga disebutkan bahwa intinya NIK itu sendiri menjadi SIN atau Single Identity Number gitu. Di mana NIK itu sebagai kode referensi tunggal untuk setiap penduduk dan menjadikan dasar pemerintah dalam memberikan pelayanan publik gitu kan. Dan sebenarnya itu sudah direncanakan sejak tahun 2013 gitu. Dan mungkin baru bisa diimplementasikannya itu sekarang. Mungkin salah satu caranya itu kalau dari aku baca itu kayak pertukaran data antara DJP dan juga Ditjen Kependudukan itu sendiri. Sih kalau dari aku. Mungkin Danu bisa nambahin. Iya, aku mau nambahin. Tadi sempat juga dibahas baru direalisasikan sekarang. Itu juga ya Mbak, karena adanya pandemi, jadi baru direalisasiin sekarang. Nah, sebetulnya tadi ya apa sih namanya kebijakan ini yang dibikin pemerintah juga bersama DPR sebenarnya kayak satu paket kebijakan gitu ya kalau nggak salah namanya tuh apa namanya RUU HPP harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi selain mungkin perubahan tadi kata Mbak Palupi juga NIK menjadi NPWP juga ada kayak ini ya apa namanya eh pajak karbon, terus ada apa namanya perubahan undang-undang tentang cukai, terus juga mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak gitu. Jadi eh, kebijakan ini salah satu dari paket kebijakan yang nantinya akan disahkan juga bersama DPR gitu. Oke, jadi sebenarnya intinya nih maksudnya dari KTP menjadi NPWP itu adalah pengintegrasian antara NPWP dengan nomor NIK. Jadi nanti ke depannya NIK itu akan benar-benar menjadi single identification number buat para wajib pajak. Jadi ibaratnya gini, practical implicationsnya. Kita nggak perlu lagi ngapalin dua nomor, NIK sama nomor NPWP. Kayak sekarang-sekarang ini kan orang yang punya NPWP pasti harus ngafalin dua nomor tuh. Kadang-kadang NIK-nya ingat tapi NPWP-nya lupa nomornya berapa kan. Nah,
kedepannya dengan adanya integrasi ini nggak perlu lagi, karena cukup dengan ngafalin NIK aja, maka kita akan integrated juga dengan layanan perpajakan lewat NPWP gitu. Oke, nah terus pertanyaan kedua nih dari Bapak Eko. Yang kedua itu sebenarnya kenapa sih langkah KTP jadi NPWP ini ditempuh? Mungkin aku dulu ya. Jadi tadi dengan sistem terintegrasinya antara nomor NIK dan NPWP, setuju banget kata Rio. Kalau misalkan ini dijadiin satu, kita nggak perlu nginget NPWP lagi, karena ini kan tidak semua perilaku masyarakat Indonesia tuh sama ya, yang mana inget angka-angka ya, sekian banyak itu. Jadi mungkin akan mempermudah, apalagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah rural atau yang umurnya di atas 50-60 gitu. Jadi selain itu juga sebetulnya mungkin kalau aku pribadi lihat ya, ada di mana kecenderungan pemerintah untuk memperluas basis pajak ya. Jadi untuk pemantauan siapa-siapa yang akan dipajak ini itu lebih mudah. Jadi DJP akan lebih mudah memantau siapa aja nih yang bakalan jadi wajib pajak gitu. Selain itu juga nantinya kan pasti akan meningkatkan rasio pajak ya di Indonesia. Itu sih, dan tadi sudah disebutkan juga sama Mbak Palupi dan Rio. Jadi kayak udah lama nih pemerintah sudah pengen mengimplementasikan SIN ya, Single Identification Number, yang mana pengintegrasian administrasi tentang kenegaraan, ke pemerintahan gitu, itu bakal terintegrasi di dalam SIN ini, termasuk mungkin nanti ada penyaluran bansos kayak di India misalnya, kayak gitu sih. Mungkin Mbak Palupi ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya udah disebutin sama Danu ya, aku mau nambahin sedikit aja. Kalau dilihat itu dari datanya itu tax ratio itu kan setiap tahun itu menurun. Dan di 2020 itu 8,33% tuh. Dan juga pemerintah itu juga menetapkan penerimaan perpajakan dalam RUU APBN 2022 itu sebesar 1.506,9 triliun. Nah, salah satu cara untuk mencapai target tersebut itu dengan diintegrasikan data itu tadi dalam sebuah SIN pajak itu tadi gitu. Yes. Oke, jadi sebenarnya intinya yang bisa gue dapat nih ada dua. Yang pertama itu adalah soal integrasi data. Integrasi data antara istilahnya Kemendagri sebagai orang yang ngurusin soal NIK dengan Kementerian Keuangan sebagai orang yang atau pihak yang menarik pajak gitu. Jadi sebenarnya gini, yang namanya data kependudukan itu kan sama aja sebagai data subjek pajak atau subjek pajak potensial kalau seandainya dia belum punya NPWP. Makanya dengan ada integrasi ini, maka akan lebih mudah nantinya buat Kementerian Keuangan to identify kira-kira siapa aja sih nih yang penghasilan di atas 54 juta dan juga dia itu sebenarnya harusnya sudah membayar pajak. Di mana pajak yang salah satu yang paling mendasar itu adalah pajak penghasilan gitu. Dan terus yang kedua juga untuk mendorong tax ratio. Kenapa harus didorong si tax ratio? Karena Indonesia itu tax ratio-nya itu sangat rendah, bukannya rendah lagi sebenarnya, sangat rendah. Karena tax ratio-nya itu sekarang 2021 tuh cuma 8%. Dan ini turun jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun sebenarnya itu termasuk lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata OECD misal. Padahal yang namanya tax ratio yang cukup, yang paling nggak tuh di atas 20-an% lah. Itu penting loh supaya kita bisa keluar dari middle income trap. Gitu sebenarnya. Ngerti lah ya, mestinya nonton Pak Eko middle income trap apaan ya. Gitu. Istilahnya biar kita tuh nggak kecebak terus gitu sebagai negara berpendapatan menengah. Kan harus maju terus kan. Gitu. Lagu pahlawan aja maju tak gentar. Gitu. Bukan mundur kan. Oke deh, mungkin langsung lanjut nih ya ke pertanyaan yang ketiga. Tadi kita udah ngomong nih soal tax ratio. Terus bagaimana dampaknya terhadap ketaatan pembayaran pajak? Iya, silakan Mbak. Kamu dulu aja. Oh betul. Jadi sebenarnya kalau
kita lihat ya, misalkan dari kacamata secara umum aja ya, ketika misalnya kayak apa namanya, pendataannya sudah terintegrasi. Tadi kata Rio, NIK itu sebenarnya wajib pajak potensial yang belum punya NPWP. Ketika nanti sudah terintegrasi semuanya di NIK, nanti ketika misalkan dia diperkirakan sudah umur yang memang sekiranya sudah penghasilan, terus juga sudah siap untuk memiliki NPWP, misalkan pakai apa sistem sebelumnya, nggak perlu kayak ya ada double apa sih namanya, nomor kartu dan segala macem. Jadi untuk tracking dari dalam hal ini Kementerian Keuangan atau DJP itu bisa lebih mudah gitu. Terus juga apa namanya, ketika nanti sudah di trackingnya lebih mudah, apa namanya, kayak misalkan dari data-data yang sudah dimiliki kayak dari umur kira-kira sudah atau memiliki pekerjaan atau belum juga nanti bisa dilihat di situ. Kira-kira apa namanya, bisa nggak apa namanya, pajak lebih digiatkan ke apa namanya, data-data yang sudah dimiliki gitu. Kalau dari aku sebenarnya NIK itu kan udah digunain ke sebagian besar aktivitas masyarakat ya, khususnya di transaksi gitu. Harapannya sih untuk meminimalisir pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan apa yang dia punya gitu, dari persyaratan dia baik secara objektif maupun subjektif. Kalau dia tuh memenuhi wajib pajak itu sendiri. Selain itu DJP juga bisa menggunakan NIK ini untuk melakukan cross check wajib pajak yang belum daftar NPWP atau lapor pajak itu, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini secara keseluruhan. Yes. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut dua orang hebat ini, panelis kita, itu sebenarnya dengan ada integrasi data begini, bisa ketaatannya meningkat gitu ya, karena makin gampang buat DJP dan juga Kementerian Keuangan untuk memantau nih, kira-kira wajib pajak mana yang sudah membayar dan mana yang belum. Dan dengan integrasi ini juga, jadinya dia lebih gampang misalnya ngelacak alamat, atau misalnya ngelacak kira-kira sebenarnya orang ini dari segi umur mestinya penghasilannya berapa dan segala macam gitu ya. Coba kalau gue sendiri mungkin ada tambahan take kali ya. Sebenarnya Indonesia ini kalau misalnya kita lihat dari aspek pajak terbesarnya, salah satu yang terbesar yaitu pajak penghasilan, itu kan pakai self-assessment system. Nah, ketika kita berbicara soal self-assessment system, maka penerimaan termasuk tingkat optimal penerimaannya itu ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kenapa? Karena saat dia ngelapor dengan kesadarannya sendiri dan dia itu ngisi dengan pemikiran dia sendiri gitu. Makanya ini semua bergantung akhirnya pada apa? Kejujuran si wajib pajak. Dan juga inisiatif si wajib pajak itu untuk isi SPT secara benar. Dan masalahnya kalau misalnya kita bicara Indonesia sekarang ini sepertinya ideal itu belum tercapai ya, sayangnya. Gitu. Karena bahkan dalam aspek pelaporan pajak sendiri masih banyak juga yang menghindar untuk melapor gitu. Makanya mungkin kita harus agak lebih sedikit skeptical di situnya juga ya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Betul, itu apa namanya, catatan yang penting juga sih buat terobosan ini. Walaupun kita sudah lihat bahwa ya ada hal yang lebih baik, tapi kan kita melihatnya hanya secara hal yang apa ya, secara jalur yang ideal gitu kan, belum tentu dengan kondisinya Indonesia sekarang. Setuju banget, Rio. Apalagi juga kan kayak hari ini kan baru keluar yang namanya Pandora Papers tuh ya. Waduh. ternyata masalah Banyak banget. pengembangan pajak ini memang masih ini banget ya, a big problem. Cuma memang kalau misalnya kita balik lagi ke KTP dan PWP, dia bisa benar berpotensi untuk meningkatkan ketaatan gitu ya. Ya, kalau disebut Oke deh. mungkin small Ya. start-nya Indonesia gitu ya, Rio ya. Iya benar.
Oke deh, mungkin setelah kita bicara soal idealisme dan realita tadi, sekarang kita langsung lompat nih ke pertanyaan terakhir dari Pak Eko. Waduh, tumben banget nih Pak Eko ngasih pertanyaan cuma 4 ya. Cuma pertanyaan keempat ini ada 2 pertanyaan ternyata. Jadi gimana nih tanggapan kalian? Apakah terobosan ini akan efektif? Kalau dari pandangan aku sih efektif ya. Dan setuju-setuju aja sih kalau diintegrasiin gitu. Karena kan juga pajak kan juga bagian dari penerimaan negara juga kan. Sehingga dari yang aku lihat tuh tujuannya itu untuk transparansi dari data itu sendiri dan juga supaya lebih ke tepat sasaran gitu. Misalkan dari bansos dan juga subsidi itu tadi lebih ke menuju ke target gitu dari masyarakat dengan pendapatan yang rendah misalnya. Nah, mungkin kalau untuk dilihat dari tantangannya, mungkin dari privacy atau akses dari ektp sendiri ya, itu dari penglihatan aku sih. Ya, aku mau nambahin dikit juga dari Mbak Palupi. Kayak yang sebelumnya juga sudah kita bahas ini kayak ya semacam small start ya. Selain memang mungkin apa ya namanya, kayak sebelum kita masuk ke ekosistem perbaikan yang lebih besar, ini salah satu langkah yang ya kecil tapi ya memang ya walaupun tadi banyak ininya ya apa namanya masalah sedikit juga, cuman ini juga tetap mungkin akan lebih efektif gitu daripada kita menggunakan kayak masih ada NPWP dan KTP. Selain memang apa namanya tentang terkait dengan ekosistem perpajakan, sebenarnya SIN atau Single Identification Number ini apa ya namanya ya lebih luas lagi. Misalkan selain memang NPWP tadi juga sudah disebut Mbak Palupi, ada ke arah yang bansos, terus juga apa namanya kayak misalkan masyarakat mau mengakses ke apa namanya layanan perbankan itu kan perlu ada namanya KYC ya, dengan adanya integrasi data kependudukan, apalagi NPWP. NPWP itu sangat dipakai di KYC perbankan. Jadi nantinya akan bisa apa namanya lebih mudah KYC-nya yang tadinya unbanked dan jadinya banked gitu. Itu sih walaupun terlalu jauh ya. Tapi banyaklah manfaatnya gitu kalau menurutku. Oke, bener-bener banget. Gue nggak expect tuh untuk ngarah ke sana. Cuma, wow, itu bagus sih. Jadi, bisa memperbanyak juga supaya masyarakat ini bisa lebih bankable ya. Jadi, sebenarnya tanggapan dari Palupi dan Danu ini dua-duanya positif gitu ya terhadap perubahan ini. Karena dengan begini, maka akan lebih banyak juga orang bisa jadi bankable, lebih banyak yang bisa diakses ke bansos, terus juga jadinya integrasinya tuh jadinya seimbang antara hak dan kewajiban gitu ya. Misalnya, wajib pajak tuh misalnya berhak misalnya untuk dapat apa sih namanya tuh kalau di Indonesia itu sebenarnya belum terlalu sering dipakai sih, cuma kalau di negara-negara maju biasanya kadang-kadang ada orang yang bayar pajaknya lebih gitu ya misalnya ya, nah dia tuh bisa dapat pengembalian pajak gitu dari kantor pajak dia gitu. Nah Setelah mungkin dengan apa sih namanya dikalkulasi gitu ternyata lebih maksudnya. ada yang ini membayar terlalu banyak ke negara gitu. Wow. Nah, dia bisa nge-reimburse gitu, ngebalikin lagi. Dan mungkin ini juga dengan integrasi data begini bisa memungkinkan hal tersebut terjadi di Indonesia gitu ya. Setuju. Nah, terus juga selain itu dengan adanya integrasi NPWP KTP ini juga mendorong kemungkinan orang yang unbankable bisa jadi bankable karena tadi proses KYC tadi ya. Jadinya lebih gampang gitu. Nah, tapi mungkin kalau dari gue sih ya, nambahin satu lagi. Sebenarnya dengan adanya integrasi begini, maka proses untuk membuat ekonomi Indonesia lebih formal itu jadi lebih mudah. Sebab jadinya nggak perlu lagi kita mencocokkan antara NIK dan NPWP gitu. Sekarang udah langsung nyatu aja di situ, brek gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang sebelumnya kesulitan untuk menjadi bagian dari sektor formal or the formal sector of the economy sekarang lebih gampang gitu. Apalagi sekarang kan udah ada yang namanya OSS berbasis risiko apa segala macam yang bikin istilahnya usaha kecil menengah yang sebenarnya adalah the majority of Indonesia's economy itu buat jadi badan hukum gitu ya. Setuju. Sebenarnya.
Coba balik lagi, kesuksesan kebijakan ini bergantung kepada inisiatif dan kejujuran wajib pajak. Kalau itu kira-kira apa yang bisa mengubah? Kira-kira ya banyak sih approach-nya. Cuman memang kalau menurut gue hal ini nggak cukup signifikan bisa merubah sikap tadi ya, yang semuanya tergantung kepada kejujuran masing-masing gitu. Ya mungkin kalau dari gue paling caranya cuma dua sih. Satu, entas KKN. Kedua, paksa. Oh ya. Iya, maksudnya lebih gampang maksa loh sebenarnya dengan integrasi data begini kan. Ini Rio, pakai kalender yang ini. Kalau kalender kan biasanya buat badan usaha tuh. Nah, yang buat individu kan iya sih, ini. betul. Jadinya dengan integrasi dengan NIK, jadi ketahuan, oh nomor telepon dia ini. Penghasilan ratusan juta, tapi belum punya NPWP. Telepon. Kan gitu, jadi lebih enak. Pakai yang ini, rentenir pinjol gitu. Tapi nggak teror juga lah kalau DJP lah ya. Ada lagi yang mau ditangkepin atau mau dibahas? Soal pertanyaan keempat. Aku sudah cukup. Aku udah cukup. Oke, jadi omongan soal inisiatif dan kejujuran wajib pajak tadi yang tentunya sangat penting gitu ya. Makanya ayo punya NPWP, ayo bayar pajak gitu. Karena kita kan dari Melek APBN, salah nih. Dari Melek APBN tentu sangat menjunjung tinggi kewajiban warga negara untuk bayar pajak. Kenapa? Karena dengan pajak maka APBN kita jadi lebih sehat. Jangan ngomong doang pengen APBN sehat tapi pajak nggak mau bayar, tuh nggak boleh gitu ya. Betul. Betul banget. Ada. Oke deh, mungkin omongan iklan publik tadi menutup episode ke-17 dari Pak Eko Mahasiswa yang ini. Jadi gue mewakili Danu, Pak Lupi, dan segenap tim Pak Eko Mahasiswa ingin mengucapkan terima kasih banyak udah masih mau nonton Pak Eko Mahasiswa sampai episode sekarang ini gitu ya. Jadi jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe channel Lapak Ekonomi. Sebab dari Lapak Ekonomi Anda akan mendapatkan berbagai insight soal ekonomi yang mudah dipahami, menggemaskan, dan juga lucu untuk didengarkan. Ya. So, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye, dadah. Adios amigos. Thank you.